sebuah renungan bagi kita semua. Ada seorang anak melihat orang tuanya duduk di atas kursi roda dengan tangan yang gemetar karena terkena penyakit Parkinson. Air liurnya meleleh karena tidak bisa lagi menelan. Dulu lehernya kokoh, kuat berbicara, tapi sekarang suara yang keluar adalah rintihan karena menahan rasa sakit yang dideritanya dan karena usia yang sudah lanjut. Di saat itulah si anak sadar, ternyata ayahku yang dulu gagah perkasa, hari ini dia tak lagi berdaya. Dia hanya bisa duduk di atas kursi roda dengan tangan yang gemetar. Dia hanyalah seonggok daging yang kelak akan membusuk apabila roh sudah keluar dari jasadnya. Dia hanyalah akan menjadi santapan cacing tanah apabila sudah masuk ke dalam tanah. Foto-foto kenangan di masa muda, tersenyum ia memperhatikannya, namun mata tak terang lagi melihat masa lalu itu. Lalu apa sebenarnya yang akan ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tak lain dan tak bukan Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan kematian, wal hayata, dia yang menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan ada kehidupan dan ada kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita tidak duduk di atas kursi roda. Hari ini kita sedang sehat walafiat, tapi banyak saudara-saudara kita di luar masjid sana yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat, lebih sehat dari kita. Kenapa tidak bisa bersama dengan kita hari ini di masjid? Ada satu nikmat besar yang dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat istiqomah iman dan Islam. Oleh sebab itu, hari ini nikmat besar itu ada di dalam diri kita. Kita sehat walafiat, kita tidak sedang musafir, tidak sakit, sehat fisik kita, sehat mental kita. Tapi yang paling besar di antara nikmat besar itu adalah takut kita meninggalkan sholat. Man taraka jum'ah salasa marwatin tahunan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah, tab'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya sehingga hidayah tak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab, karena azab pertama kali itu ada di dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, mata pun tertutup. Kalau telinga sudah tersumbat, nasihat tak lagi bermakna. Kalau mata sudah tertutup, segala yang ia lihat tak lagi menjadi iktibar ataupun pelajaran. Ini semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci adalah meninggalkan sholat tanpa ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, sebuah renungan bagi kita bersama. Lihatlah saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, di ruangan ICU dia sendirian, tidak ada satupun keluarga yang boleh menemani. Suara azan dari masjid masuk ke dalam telinganya. Hayya 'alas salah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Namun dia hanya mampu meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu waktu sehat sempatlah beribadah, tentulah penyesalan tak terlalu banyak. Namun di saat sehat walafiat, tak sempat menempelkan kening ke lantai untuk bersujud di hadapan Allah, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk sholat berjamaah, tak sempat mendengarkan khutbah, tak sempat mendengarkan ceramah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati maddat, yang lampau tak akan kembali. Bukankah sudah banyak diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Quran? Salah satunya di dalam surat As-Sajadah di ayat ke-12. Apa kata mereka yang sudah melihat azab? Ya Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar
Dia akan pekikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna mungkin, kami yakin, seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunatullah yang lampau tak akan kembali. Berapa atasanmu memberi gaji? Seberapa besar pendapatanmu? Berapa tinggikah jabatanmu? Sehingga begitu entengnya kau tinggalkan sholat. Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hati. Ishma syi'ta, apa yang kau mau makan, makanlah. Apa yang kau mau kerjakan, kerjakanlah. Tapi ingatlah, fa innaka mayyit, kau akan menjadi mayat. Kita akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa di dunia ini dia yang punya. Tapi sampai masanya ingatlah, yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu akan ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tak lain dan tak bukan adalah amal soleh. Kalaulah mulut ini selalu berucap, berzikir kepada Allah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalaulah mulut ini selalu dibasahi dengan memohon ampun, dengan beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, ampunkan dosa-dosa kami di masa yang lalu dan masa yang akan datang. Kalaulah sebelum berangkat bekerja, masuk ke kamar mandi, lalu mengambil air wudhu, lalu sholat sunnah duha 2 rakaat sebelum berangkat bekerja. Kalau adalah berapa persen dari pendapatan kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang berlipat-lipat, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah sekain kafan yang tidak berjahit. Kalau anak-anak kita didik mereka dengan pendidikan yang baik, di sekolahan yang baik, saya yakin dan percaya di tengah malam mereka bangun dan membentangkan sajadah sambil berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau diundangnya anak-anak yatim, diusapnya kepalanya sambil berdoa kalau orang tuanya sudah meninggal. Ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, untuk almarhum ibundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah. Mereka sudah mendahului aku, maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara kita di alam barzah sambil menunggu kiamat itu tiba. Tapi kalau anak-anak kita dididik mereka dengan keduniawian, disumbat mereka dengan materi, disumbat mereka dengan harta, tak pernah kita ajarkan mereka tentang agama, tentang Al-Quran. Di saat kita sudah tiada, mereka pun tak tahu nak berbuat apa untuk kita. Hadirin rahimakumullah, idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, dulu rajin beribadah berhenti, dulu rajin sholat tahajud berhenti, dulu rajin membaca Al-Quran berhenti, dulu rajin menyantuni anak yatim berhenti, dulu rajin ke masjid berhenti. Tapi ada yang akan terus mengalir, salah satunya adalah wawaladun soleh yad'ulah, doa-doa anak yang soleh dan solehah. Hadirin rahimakumullah, Jumat hari ini mengingatkan kita merenung bersama. Di sini untuk apa yang kita bawa mati itu menghadap Allah itu apa? Apakah nama, jabatan, kebesaran ikut menghadap Allah? Sekali lagi tidak. Yang kita bawa adalah amal soleh. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan di setiap langkah kita, setiap hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang diberikan ini kita manfaatkan untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekal yang kita bawa menghadap Allah adalah amal soleh. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Mari kita datangi masjid, sholat berjemaah, tingkatkan kualitas sholat kita, tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan mendapat predikat kemuliaan. Inna akramakum indallah asmakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Hadirin rahimakumullah, terakhir, jangan kau terlena dengan umurmu yang masih muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan kau terlena dengan badanmu yang masih gagah, sehat, perkasa, karena syarat mati tidak harus sakit. Maka persiapkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, karena kita tidak tahu
karena tidak ada jaminan